Ya, hari ini Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan psikologis terhadap keempat terpidana seumur hidup kasus Vina dan Eki. Kuasa hukum menyebut hingga kini pihaknya belum diberikan penjelasan tujuan keempat terpidana ini diperiksa. Keempat terpidana diberangkatkan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dari Lapas Kebonwaru. Pemeriksaan psikologi ditangani oleh unit Jatan Ras Polda Jawa Barat. Keempat terpidana tersebut adalah Hadi, Eka, Supriyanto, dan Rivaldi. Kuasa hukum menyebut pihaknya mengetahui pemeriksaan psikologi yang akan dilakukan kepada keempat kliennya dari pihak Lapas Kebonwaru. Hingga saat ini, polisi belum memberikan surat resmi terkait pemeriksaan keempat terpidana kepada kuasa hukum. Kuasa hukum pun menyebut tak diberi penjelasan pasti untuk perkara apa keempat terpidana menjalani pemeriksaan psikologis. Sebenarnya harus ada ya, seharusnya dipanggil secara patut kan gitu kan, biar sehari biar sejam tapi ada panggilan itu seharusnya kan gitu kan. Toh juga mereka kan sudah selesai perkaranya mereka, kalau memang mereka bersalah kan sudah inkrah kan, mereka sudah terdakwa seumur hidup, jadi ya dia sama haknya seperti masyarakat yang lain, harus ada dipanggil secara patut harusnya. Belum, tadi saya tanya ke penyidik peruntukannya untuk apa itu tes psikolog. Toh juga mereka kan sudah selesai kan, sudah inkrah. Jadi mereka bilang ya mungkin untuk ada hubungannya dengan Peggy mungkin begitu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas di Polda Jawa Barat. Vida, selamat siang. Ini bagaimana perkembangan hari ini mengenai 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kabarnya hari ini ada pemeriksaan psikologis terhadap keempat terpidana. Bagaimana perkembangannya siang ini, Vida? Ya, Ian dan juga saudara, betul sekali hari ini keempat terpidana atas nama Rivaldi, Eka, Supriyanto, dan juga Hadi ini dilakukan pemeriksaan di Mapolda Jabar, tepatnya di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan yang dilakukan ini adalah pemeriksaan psikologi, dan tadi ini pemeriksaan psikologi terhadap keempat terpidana ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 jam, di mana tadi informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum terpidana ini sudah mulai diperiksa sejak pukul 11 sampai di Polda Jabar pada pukul tersebut. Dan terpidana yang pertama diperiksa ini adalah terpidana atas nama Adi, Yan dan juga saudara, di mana memang kuasa hukum menyebut untuk pemeriksaan psikologi ini dari pihak kuasa hukum tidak bisa mendampingi secara langsung karena memang untuk pemeriksaan psikologi ini para terpidana atau saksi-saksi yang diperiksa atau menjalankan tes psikologi ini memang harus fokus. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi kalau yang menangani pemeriksaan psikologi ini terdapat 1 psikolog, dan nanti kemungkinan besar tes psikologi yang akan dilakukan ini akan dilakukan secara bergantian. Namun memang Yan dan juga saudara, hingga saat ini tim kuasa hukum ini masih belum mengetahui sebetulnya untuk perkara apa keempat terpidana dilakukan pemeriksaan psikologi, karena memang hingga saat ini tim kuasa hukum belum juga mendapatkan surat panggilan resmi dari pihak kepolisian terkait akan adanya atau dilakukannya pemeriksaan psikologi terhadap keempat terpidana yang dilakukan hari ini. Ini juga dipertanyakan Yan dan juga saudara oleh kuasa hukum, karena sepatutnya jika kemudian para terpidana ini akan dilibatkan untuk dilakukan pemeriksaan, polisi ini sepatutnya ini melayangkan surat pemberitahuan kepada para kuasa hukum dari terpidana. Ini juga biasanya Yan dan juga saudara, kalau dari surat pemanggilan ini juga biasanya terdapat keterangan untuk perkara apa 1 orang saksi atau 1 orang terperiksa ini dilakukan pemeriksaan. Namun karena memang belum ada surat resmi yang dilayangkan, hingga kini kuasa hukum masih belum tahu apakah kemudian pemeriksaan psikologi ini dilakukan atas perkara penetapan tersangka Peggy Setiawan sebagai pembunuh atau
sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, atau pemeriksaan psikologi ini dilakukan untuk perkara baru, yakni perkara penyelidikan terkait pasal 221 obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang memang belakangan ini tengah dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Dan tentunya kami masih menunggu Yan dan juga saudara seperti apa pemeriksaan psikologi yang dilakukan dan kapan kiranya pemeriksaan psikologi dari keempat tersangka ini selesai dilakukan oleh di Treskrimum Polda Jabar, Yan. Ya, kuasa hukum tidak mendapatkan surat pemberitahuan maupun pemanggilan terkait apa tujuan dari pemeriksaan psikologis bagi keempat terpidana ini. Namun apakah ada informasi dari sana, begitu bocoran dari sana sebetulnya tujuannya terkait dengan pemeriksaan psikologis itu apa? Dan apakah nantinya hasil dari psikologi terpidana ini akan dirilis oleh Polda Jabar, Fida? Ya, Yan, kalau kita menilik biasanya pihak kepolisian, baik itu penyidik, ini biasanya melakukan tes psikologi terhadap seseorang atau terperiksa ini untuk melihat bagaimana kondisi psikologi dari seseorang yang diperiksa tersebut. Atau kalau memang tes psikologi ini kemudian lakukan kepada saksi dari satu kasus begitu ya, Yan dan juga saudara, ini biasanya tujuannya atau tes psikologi ini dilakukan kepada saksi yang dinilai memiliki kekurangan dalam hal mental, atau jika kemudian saksi yang diperiksa ini inkonsisten atau tidak konsisten dalam kemudian memberikan kesaksian mereka. Nah, makanya itu adalah hal yang juga dipertanyakan oleh kuasa hukum Yan dan juga saudara terkait dari hasil tes psikologi. Kalau berdasarkan tes-tes psikologi yang dilakukan oleh di Treskrimum Polda Jabar kepada sejumlah saksi sebelumnya, biasanya hasil dari tes psikologi ini akan keluar atau didapatkan kurang lebih 14 hari setelah tes psikologi ini selesai dilakukan. Mengenai apakah kemudian tes psikologi ini atau hasil dari tes psikologi ini akan diberikan atau dibuka oleh pihak dari Polda Jabar, baik itu kepada kuasa hukum maupun kepada kami, awak media Yan dan juga saudara, itu kami masih belum dapat pastikan dan masih kami konfirmasi begitu kepada pihak Polda Jabar, Yan. Ya, bukan hanya terkait dengan tes psikologi yang dijalani oleh para terpidana hari ini, yang juga menjadi sorotan, Vida, ini terkait kemarin Polda Jawa Barat memilih tak datang di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kemudian apakah sudah ada informasi mengenai alasan mengapa polisi tidak hadir, Vida? Hingga kini kami awak media belum mendapatkan statement ataupun penjelasan resmi begitu ya dari di Treskrimum Polda Jabar ataupun dari Humas atau Kabid Humas Polda Jabar terkait hal ini. Ini juga yang menjadi pertanyaan Yan dan juga saudara. Mengingat kalau kita melihat sebetulnya sebelumnya beberapa kali pihak Polda Jabar ini sebetulnya sudah menyatakan siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana beberapa kali pihak Polda Jabar ini menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan tim hukum. Lalu juga kalau kita melihat bagaimana dari Polda Jabar ini sudah kemudian menyerahkan berkas penetapan tersangka Peggy Setiawan ke Kejati Jabar begitu ya, Yan dan juga saudara, di mana dalam berkas tersangka Peggy Setiawan yang telah dilimpahkan ke Kejati Jabar tersebut, ini pihak dari Polda Jabar sudah memeriksa paling tidak lebih dari 70 saksi, di mana 18 saksinya ini dinilai merupakan saksi yang memberatkan bagi Peggy Setiawan. Dan tentunya kami juga masih mencoba untuk mengkonfirmasi apa alasan penyidik atau apa alasan pihak Polda Jabar tak datang atau tak hadir dalam sidang pra-peradilan pada 24 Juni yang lalu. Namun hingga kini kami juga masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait hal itu. Namun ketidakhadiran dari Polda Jabar ini menumbuhkan kekecewaan begitu ya, Yan dan juga saudara, oleh berbagai pihak, tidak hanya dari kuasa hukum tapi juga keluarga dari Peggy Setiawan. Pihak kuasa hukum menyebut seharusnya sidang pra-peradilan kemarin ini menjadi ajang Polda Jabar untuk kemudian menginformasikan atau membuka apa kemudian bukti kuat yang dimiliki dari pihaknya
dalam menetapkan Peggy Setiawan klien mereka sebagai tersangka. Karena memang Ian dan juga saudara, kalau kita menilik apa kemudian alasan dari pihak Peggy Setiawan, baik kuasa hukum dan juga keluarga dari Peggy Setiawan ini melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan. Ini memang karena mereka menilai bahwa bukti yang kemudian dimiliki atau dikantongi atau yang menjadi dasar dari penyidik Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, bahkan otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini lemah. Kalau kita menilik Ian dan juga saudara, pada saat kemudian polisi membuka bukti-bukti saat penetapan tersangka, ini bukti-bukti yang diberikan adalah sebatas identitas. Harusnya, layaknya begitu ya Ian dan juga saudara, menurut kuasa hukum, jika memang ini kasus pembunuhan, bukti-bukti alat tindak pidana yang berdasarkan dengan scientific crime investigation itu adalah hal yang seharusnya diberikan oleh pihak penyidik untuk penetapan tersangka atas kasus pembunuhan. Ian. Baik, tidak ada ataupun belum ada statement resmi dari Polda Jawa Barat terkait alasan mengapa tidak menghadiri sidang pra-peradilan kemarin sehingga sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin pekan depan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat.